Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun buat kawan-kawan kita yang berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi dengan hobi yang sama. Selamat malam, malam minggu ini ya kawan. Tadi habis setting-setting, kita bawa orangnya yang punya unit ke lapangan tembak gitu. Di Jero dia nembak sendiri gitu. Maghrib tadi ya, kasihan orangnya jauh baru pulang gitu ya. Alhamdulillah, yang punya riang gembira lah bahasanya itu, senang lah gitu. Sama seperti tadi ya, sudah kita up di video yang di bawah ini, punyanya Om Ghazali ya. Beliau luar biasa senang dengan dengan hasilnya gitu. Alhamdulillah, kita juga ikut senang gitu, bisa bantu-bantu kawan gitu ya. Biasa kita jawab pertanyaan kawan-kawan ya yang numpuk-numpuk di bawah. Cuman alhamdulillah pertanyaannya ndak terlalu berat-berat lagi yang kayak kemarin ya. Ya kemungkinan besar banyak sudah yang mengaplikasikan. Ya semoga berhasil dan sesuai dengan hajat kawan-kawan masing-masing ya. Ini ada beberapa pertanyaan tadi kita cek-cek ya, dicatat gitu. Ada admin yang juga bilang gitu ya. Tapi ndak ditulis di dia itu siapa-siapa yang nanya gitu ya. Cuman dikasih aja gitu. Memperpendek langsung ya, memperpendek langkah hammer bagusnya yang mana? Panjangi palep atau panjangi hammer gitu ya. Sebenarnya sih selera ya. Kalaupun itu dipanjangi palep, yo sah-sah aja. Kalaupun itu ataupun dipanjangi hammernya, yo sah-sah aja. Ya palepnya panjang, hammernya pasti mundur gitu kan. Palep hammernya dikasih maju, ya kokangannya pasti mundur gitu kan. Ya terserah aja. Ya intinya senang-senang kawan-kawan lah. Kalau ditanya, kalau menurut abang lebih bagus mana? Sama-sama bagus kawan. Sama-sama bagus. Kita ndak berani bilang produk atau mengerjakan sesuatu tuh ndak bagus gitu. Karena kalau kita bilang A nggak bagus, sedangkan orang yang ngerjain nanti A gitu atau riset A bagus, nah kita salah kawan. Jadi ya sama-sama bagus gitu. Ambil tengah-tengahnya aja. Ya kalau ditanya punya abang itu memperpendek langkah hammer, apa yang dikerjakan ya. Kalau kita hammernya yang dipanjangi gitu ya kawan ya. Tapi supaya adil, yo hammernya dipanjangi, palepnya dipanjangi gitu. Punya kita itu 8 mili ya kawan ya. Kenapa sih bang? Kan pertanyaan gitu lagi. Kenapa sih bang kok langkah hammernya dipendeki gitu kan? Langkah hammernya dipendeki karena dia panjang kan, atau palepnya dimajukan jadi dia pendek. Kenapa sih harus dipendeki gitu? Sebenarnya selera ya kawan ya. Kalau langkah hammer panjang, ndak usah pakai per yang keras gitu ya. Kita kan ya, makanya kita bilang kamar kan jatuhnya selera gitu ya. Kenapa kita pendeki langkah hammer? Supaya kokangannya itu agak berat sedikit dengan per yang agak keras, jadi dia mukulnya sedikit tapi keras gitu. Nah, terus fungsinya bang buat apa? Ada juga yang nanya biar recoilnya kurang ini itu. Kawan-kawan semua, kalau mau recoil kurang, mimisnya jangan besar-besar, speednya jangan tinggi-tinggi gitu. Yuk, kalau speed tinggi, mimis besar, yo pasti recoil karena dia perlu tenaga atau perlu speed tinggi gitu ya kawan ya. Kita di sini recoil itu atau getaran unit itu ya adrenalin bagi kita gitu untuk menaklukkannya gitu. Malahan
Kalau ndak ada getaran itu rasa gimana gitu. Nah, ya sekurang-kurangnya ada getaran lah. Ya kalau mau mengurangi getaran itu pakai aja popor kayu gitu. Dia akan ngeredam sedikit gitu dibanding popor taktikal gitu ya. Ada bang katanya yang bilang main di langkah hammer itu biar recoilnya tidak terlalu tinggi. Ya contohnya punya kita gitu, biar pendek langkah hammernya karena speednya di 1000 up ya tetap getar gitu. Apalagi kita geber supersonic kemarin ya lebih getar gitu kawan. Karena laras tuh pasti begini dia. Mimis atau proyektilnya itu besar, didorong angin yang besar. Nah, itu akan apa namanya? eh apa ya? Menghasilkan getaran yang besar gitu. Gitu ya kawan. Intinya kalau mau recoilnya itu kurang, jangan main speed tinggi, jangan pakai mimis-mimis yang berat. Insya Allah ndak ada recoil gitu. Kenapa orang-orang lomba itu recoilnya diperminim gitu kan? Karena dia buat keperluan lomba gitu, yang ditembakin kan kertas gitu, harus harus kena di tengah, nilainya itu harus setinggi tingginya gitu ya. Ya kalau kita basicnya hunting, enggak terlalu harus begitu juga gitu ya. Kalaupun ada yang nanya kenapa abang setting bisa nembaki jarum pentol, nembaki mimis gitulah, atau nembaki kampas rokok bekas gitu. Ya setting aja kawan, artinya groupingnya maksimalnya bisa begitu bisanya gitu kan, bisa begitu maksimalnya. Yuk kalau kita menembak atau nembak sasaran atau target atau buruan, ndak mungkin juga kita misalnya ya ada tekukur tuh ya di 50 meter gitu. Ya kita mau headshot gitu, sedangkan kita belum ada poin gitu. Ya ndak mungkin lah kita headshot kepalanya gitu kan, kecuali mau rame-rame gitu. Yo kena, alhamdulillah, ndak kena ndak apa-apa. Masalahnya makhluk hidup itu kawan. Tapi persennya, presentasinya kalau kita shoot badannya yaitu 99% kena gitu. Tinggal umurnya aja panjang apa enggak tekukur tadi. Tapi kalau kita tembak kepalanya itu 75% enggak kena gitu. Kenapa? Karena faktor alam sama burung tekukurnya tadi celinguk-celinguk gitu. Kecuali burungnya tidur gitu ya kawan. Itu ya. Bisa dipahami itu ya. Jadi fungsi panjang atau pendek langkah hammer ya tergantung settingannya. Walaupun langkah hammer itu panjang gitu, buat membuka palep yang cuman FPS-nya di bawah 900, insya Allah ndak ada getaran. Banyak pertanyaan kawan-kawan itu black kelapa, katanya ini katanya itu. Ya sesuai lah, misalnya chambernya kan kemarin udah kita bahas, chambernya kecil, OP-nya rendah, larasnya pendek, digeber setinggi-tingginya, yuk getar gitu. Yo black kelapa atau chamber yang kecil-kecil lainnya kayak kayak di bawah nagurunting apa mini factor gitu. Ya kalau dipaksa main tinggi dengan mimis yang besar pasti getar gitu ya kawan ya. Kalau mau ndak getar ya cari aja chamber-chamber yang besar, tinggikan OP-nya gitu, cari mimis-mimis yang sedang gitu ya. Ya ndak ada lah unit itu ndak getar, pasti ada getar tergantung tinggi getarannya, tinggi rendah getarannya gitu ya. Buat per palep panjang palep itu langkah hammer itu mau pendek mau panjang ya terserah selera gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terus ini mohon maaf ya ndak ditulis ya nih nama-nama yang tanya gitu. Terus sudah digosok bang pistonnya, sudah diganti sealnya, masih juga naik OP-nya gitu ya. Ya kalau semuanya sudah kita kerjakan gitu, pistonnya sudah diratai, diamplas bagus-bagus itu, sealnya sudah diganti gitu, terus masih aja OP-nya naik, nah berarti permasalahannya di rumah regulnya kawan, inletnya ya, yang buat nih piston ada kan lubang kecil di atas gitu kan. Nah itunya dicek tuh kalau ada gores atau ada benda di dalam situ gitu. Kalau ininya sudah rapi gitu ya. Kalau di sininya rapi, di sini sudah rapi, tetap aja naik OP-nya naik, ya solusinya ya ganti gitu ya.
nggak ada lagi gitu solusinya karena udah dimaksimalkan gitu ya. Ya carilah ganti, atau kalau dimaksimalkan lagi ya digosok lagi, karena ya salah satu cara untuk balikin OP atau menstabilkan OP ya gitu kawan. Sama ingat ya, setting regul itu nih buat abang yang nomor 2 ya. Setting regul itu Sustapek atau yang biasa atau yang hitam atau yang apa aja, lebih baik ya apabila sudah ketemu OP-nya, misal di set 2000 OP atau 18, taruh aja 18 di set. Itu didiamkan dulu minimal 6 jam gitu ya. Jangan langsung dipakai tembak-tembak gitu. Jadi didiamkan dulu, habis di set, diamkan minimal 6 jam, dilihat tuh nanti dia naik apa enggak. Apabila dia ngunci di 18, berarti tuh enggak naik lagi, kasih tembak sekali 1. Habis itu diamkan lagi setengah jam, dia naik apa enggak. Bila enggak naik, baru ditembak lagi sekali. Nah, bila enggak naik ya sudah, berarti dia sudah duduk, piston sama inletnya itu sudah duduk gitu ya. Sama ini kebanyakan kawan-kawan gini, nyeting regul itu di apa namanya, alat setting itu apa namanya ya bahasanya, itulah bahasanya tester ya. Nyetingnya itu di tester gitu. Nah, sedangkan tekanan tester ini ruang ledaknya ndak sama di chamber gitu. Jadi yo beda nanti hasilnya. Jadi lebih baik ya kalau kita di sini gitu ya kawan. Tester itu ada KAI ya. Kita tester itu buat acuan pertama aja. Nah, jadi kebanyakan ini ya. Bentar. Ada ndak? Ini ya. Nah, kami malah senangnya begini. Ini misal ada kawan setting di sini, regulnya ndak ke knockdown gitu kan. Jadi regul besar itu kita copot gitu kan. Baru kita pasang yang ini, tabung yang kecil segini. Kita pasang di chambernya gitu, di regulnya. Baru kita pompa nanti di 3000 gitu. Dia nanti ketemunya berapa? Misalnya sesuai sudah dengan OP yang diinginkan gitu kan. Nah, kita tahan dulu itu nanti sekitaran setengah jam gitu. Setelah sudah ketemu setengah jam dia ndak naik, baru kita lepas, baru kita isi dengan tabung yang besar gitu. Nah, jadi kalau dia ditekan dengan tabung yang kecil sudah naik, apalagi dia ditekan nanti pakai tabung yang besar gitu ya kawan ya. Kita biasanya langsung di chamber yang mau dipakai gitu. Udah di tester karena kejadian itu ndak 1-2 kali, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali. Setelah di tester betul 2000 OP-nya, dites di unit kawan yang mau disetting, pasti ada perubahan, entah itu turun atau naik. Biasanya gitu ya. Itu pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga, set speed dan berat mimis ideal berapa grand dan berapa fps buat tahan koreksi angin gitu ya. Nggak ada acuan kawan, nggak ada acuan harus berapa grand, harus berapa speednya gitu. Semua kal 77 sekalipun speed supersonic gitu, tetap aja koreksi angin gitu. Cuman jauh tidaknya koreksi aja gitu. Kita kan udah tahu di lapangan tuh angin derasnya seberapa gitu kan. Ya kalau pakai pengukur arah angin yuk bisa gitu, berapa km per jamnya. Itu pun kadang kita di tempat kita anginnya sekian km per jam, di ujung gitu beda gitu, nggak sama kawan. Jadi ya di lapangan itu nggak semudah sama yang dibayangkan kawan-kawan gitu. Nembak itu nggak semudah kita nembak target tok gitu ya. Kalau kita nembak target atau sasaran waktu kita setting, 1 kali lepas bisa dikoreksi, 2 kali lepas bisa dikoreksi, 3 kali kena gitu. Ya kalau buruan, terkecuali dia memang mau dibawa pulang, artinya habis umurnya kita mau makan. Seperti video yang di bawah itu ya, 6 kali shoot baru kena tuh cangak tuh gitu. Nggak lari dia gitu, karena perkenaan itu jauh di ujung sawah yang sebelahnya gitu. Dilihat di tele tuh dekat jatuhnya sama si burung itu, padahal jauh di ujung, apa kalau orang sini bilang galangan atau tumpukan
buat halatan atau apa pemisah apa kayak nah tanggul buat pemisah itu sawah gitu ya, jauh ke ujung sana, makanya burungnya ndak terbang gitu ya. Itu ya, ndak ada acuan ya buat grand berapa dan berapa koreksi speed dan berapa, yuk terserah lah. Yuk kalau kita maksa maksa speed sedangkan laras kita ndak mau digeber tinggi, yuk gimana juga caranya gitu. Itu ya buat pertanyaan yang nomor 3 tadi. Terus nomor 4 apa ini? Oh ini bukan pertanyaan, ini yang nomor 1, 2, 3 ya. Nomor 4 ini bukan pertanyaan kawan. Ini permintaan kayaknya. Ini sama nih seperti Abang FYD ya. Targetnya digantung aja biar greget gitu. Maksudnya waktu kita setting ya digantung aja gitu biar greget gitu targetnya. Gimana ya kawan ya, bukan ndak mau digantung gitu. Gini aja lah bahasanya, kita itu kan setting ya, kita tuh harus koreksi ya kan, harus koreksi di mana jatuh pelurunya. Kita kan cari balistik tuh, BC, coefficient balistik, MBPR, ADS dan lain-lainnya gitu ya. Yuk kalau kita gantung tuh target, kalau dia kena di kiri, di atas atau di bawah, kita ndak tahu koreksinya gimana itu ya, ndak tahu kita koreksinya itu gimana karena ndak tahu perkenaannya itu jatuhnya di mana. Lebih baik kita nembak tembok sekalian gitu, bisa misalnya nembak tembok 200 meter gitu ya, kelihatan nanti jatuh pelurunya di tembok gitu. Ya kalau kita nembak target gitu ya, buat cari balistik coefficientnya yang buat di Starlock, yuk susah gitu, ndak lihat kita kawan. Sedangkan abis hujan aja kita ke lapangan tembak sana itu, kita ndak tahu gugur mimis itu di mana gitu, ndak ada debunya kawan. Makanya kalaunya hujan di sini kita free lah, artinya ndak ada kerjaan lah buat ke lapangan tembak, karena ndak mungkin juga cari balistik yang ndak tahu gugur peluru itu di mana jatuhnya gitu ya kawan ya. Kenapa ndak digantung ya itu alasannya gitu. Kalau kita taruh di tanah apapun itu targetnya ya, kalau lepas 1 kali 2 kali kita bisa koreksi itu ya kawan ya tujuannya. Ya kalau mau koyo-koyoan apa tuh apa bahasanya, koyo-koyoan lah bahasanya. Iya ndak gitu, kita tujuannya ndak gitu ya kawan. Tiga tujuannya itu settingkan punya orang gitu, settingkan punya orang atau settingkan unit kita pribadi buat kebutuhan hunting gitu, bukan buat koyo-koyoan nembak target gitu. Nggak ada ya kawan ya. Jadi pure atau real atau seikhlasnya kita share video waktu kita nembak target itu buat cari balistik kawan ya, buat cari balistik atau buat cari perkenaan input data ke Starlock gitu ya kawan ya. Makanya mau lepas kah itu, mau kena kah, yang penting tahu aja gugur pelurunya itu di mana, ada debunya kita bisa koreksi gitu. Nah, jadi nanti waktu kita hunting kita ndak perlu lagi koreksi banyak gitu ya kawan. Jadi tolong dipahami itu ya, video-video kita bikin akurasi itu buat cari balistik, bukan koyo-koyoan ya atau sombong-sombongan, nggak gitu ya kawan ya. Jadi buat abang ini ya ndak ada namanya ya, buat abang yang minta targetnya digantung biar lebih geriget. Nah terus ada lagi yang nyauti tapi ndak tahu nih abang siapa, kita ndak baca komentar yang di bawah-bawah ya. Admin yang tanya setuju katanya. Abang si A setuju katanya. Buat abang yang 2 ini ya, ndak tahu abang siapa ini, entah komentar yang di video yang mana. Kalau yang begituan kita ndak melayani ya, bukan anda apa namanya, anda itu ya, anda mengabulkan, karena kita basicnya bukan buat rame buat apalah bahasanya itu, rame-rame kebutuhan buat apa sombong-sombong, ndak gitu ya. Intinya tujuan kita nembak target itu buat cari balistik itu aja. BC-nya berapa nanti, speednya nanti selisihnya berapa sama di krono gitu kan. Terus kita tarik rata-ratanya, dia signifikan apa naik apa enggak gitu ya.
Gitu ya kawan ya. Kenapa kita jadi nembak target di bawah gitu, ndak di atas gitu. Karena kalau kita udah tahu jeronya itu lurus gitu kan, jeronya lurus, kita udah tahu BC, MBPR dan ADS-nya itu sudah kita tahu gitu ya. Nanti mau nembak atas, mau nembak bawah gitu kan, derajatnya berapa gitu, kita tinggal koreksi aja, tinggal masukkan data di Sterlog gitu, ya cukup sudah. Nggak perlu lagi kita mengira-ngira ke atas itu nanti sekian derajat berapa kliknya, karena sudah ada datanya gitu ya kawan. Makanya coba lihat video hunting-hunting kita, mau nembak atas, mau nembak bawah gitu, mau nembak datar, ya biasa-biasa aja gitu. Ya enak lah bahasanya kalau sudah itu. Tadi ada juga sekali-sekali bang itu namanya bahas Sterlog gitu ya. Sudah ya kawan ya. Kalau bahas Sterlog sudah ya, video yang lama-lama di bawah ada gitu. Dan banyak kawan-kawan kita yang lebih profesional sudah share Sterlog tuh, kayak Bang Samo Safi ya, Bang Bocap Hunter gitu. Banyak lah yang udah itu ya, udah up cara-cara setting Sterlog dan lain, termasuk kita pribadi ya, udah yang kesekian ratus kali dah, orang-orang baru kita gitu ya kawan. Jadi untuk app Sterlog ya sama lah cara settingnya semua, tinggal ya, kawan-kawan pastikan aja datanya itu pas gitu. Nanti kalau selisih BC-nya berarti itu ruang lingkupnya ndak pas gitu. Nanti BC-nya pas, speednya ketinggian gitu, pasti jeronya yang salah gitu. Jadi coba koreksi lagi jero. Jadi garis besarnya nih ya, kalau jeronya 25 gitu ya, 2 kalinya tembak, 2 kalinya itu cari BC-nya, 3 kali lipatnya atau lebihnya itu cari speednya. Dengan catatan nanti ketemu BC sama speed walaupun ndak sama di krono persis, ada selisih 5 atau 10 ndak apa-apa, asal selisihnya itu ndak lebih daripada 50 gitu ya kawan ya. Nah, kalau sudah selisihnya 50 itu pasti akan bermasalah di akurasi jauhnya gitu ya. Kalau selisihnya di atas 50 berarti itu salah di zeronya ya kawan, salah di zeronya ya. Mau masuk YouTube kah? Ada istri ya, anak lagi di belakang, lagi santai gitu ya kawan ya. Habis ya pertanyaannya ini ya tadi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan aja di komen, kalau sempat kita baca kita balas ya. Kita up nanti video ini dulu. Untuk video Bengal Extra Big punyanya Mang Ahim, insyaallah besoknya ya baru kita up. Oke ya kawan ya, sampai sini keseruannya itu. Jangan lupa kalau ada kata-kata yang salah, gestur, tingkah laku, dan perbuatan apapun yang menyinggung perasaan kawan-kawan, tolong dimaafkan, ditegur aja di komen. Di akhir kalimat seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subrek, dan senggol-senggol loncengnya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.